Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Balik lagi dengan Abang Gojin di sini. Kebetulan malam ini saya ditemenin temen ngopi ya. Ini sekarang kita lagi edisi ngopi. Kopinya kopi Kemiren. Nah, coba dilihat ya. Ini kopi dari mana Pak ini Pak? Lombok ya. Nah ini kopi Jaran Goyang. Ini kopi hitam, jenisnya Robusta. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu. Ada teman kita Om Jay. Om Jay salah satu pentolan dari komunitas yang ada di Sukabumi Kota. Tepatnya Mosta ya. Nanti kalau ada yang mau tahu Mosta itu apa, nanti saya akan coba masukin di kolom deskripsi. Mana tahu kan ada yang punya teman-teman dari penonton channelnya Bang Gojin, ada yang punya Max Series atau kayak NMAX atau XMAX gitu, bisa gabung dan kebetulan domisilinya di Sukabumi gitu ya. Bisa gabung di Sukabumi Kota. Di Mosta, Max Owner Sukabumi Kota. Itu tergabung di mana? Mosta itu, Pak? IMO, Indonesia Max Owner. Nah ini Om Jay sebagai salah satu pentolannya nih. Nah itu motor milik Om Jay yang XMAX, dan yang sebelah sini punya Bang Gojin. Tapi saya belum gabung di Mosta. Gak tahu, saya gak bisa gabung gitu, malu. Gimana? Kalau di Mosta cara gabungnya gimana? Kalau di Mosta gampang aja, cuman tinggal kopdar, isi register. Udah nggak ada istilah, nggak ada dibayat-bayat, nggak ada. Kita program silaturahmi kekeluargaan. Jadi barangkali rekan-rekan yang punya motor NMAX atau XMAX dan TMAX nggak bisa bergabung dengan komunitas saya di Mosta Max Owner Sukabumi Kota. Yang alhamdulillah di Sukabumi itu ada 3 klub mewakili Indonesia Max Owner, yaitu yang pertama Smaker Sukabumi Max Owner, itu berdomisili di Cicurug. Yang kedua Paramon Pelabuhan Max Owner, itu ada domisili di Pelabuhan Ratu. Dan untuk di Sukabumi Kota saya ada di Mosta ini guys. Nah ini Mosta. Oke. Sedikit gambaran. Tadi sih mau bicaranya kopi ya, tapi sekedar intermezzo. Mana tahu kan teman-teman yang penontonnya channel Abang Gojin ini ada yang pakai kendaraan Max Series kayak tadi. Jadi bisa ikut gabung dengan Om Jay di Mosta. Atau tadi ada Mosta, ada Paramon atau Smaker yang ada di Cicurug. Jadi sebetulnya ini kayak afiliasi komunitas dari Max Series. Berarti under IMO ya. Under IMO berarti tetap di Indonesian Max Owner. Nah, balik lagi ke kopi. Kopi ini kopi Robusta. Ini rasanya sih cukup membuat lidah bergoyang ya, karena ada pahitnya banget nih. Coba gimana rasanya Om Jay, kopi ini? Mantap. Wah, gila, mantap ya katanya ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah kopi, biasanya selain sambil minum kopi ya, cukup enak. Nah sebentar, setelah ini kita coba sedikit interview dengan pecinta kopi. Kita coba masuk dulu di sesi Q&A ya, kopi. Om Jay udah lama ngopi? Berapa lama? Akhir-akhir ini memang saya salah seorang pencinta kopi hitam. Kopi hitam. Kebetulan pertama saya nyobain dari kopi Lampung. Dari sana ketagihan, sampai sekarang konsumsi hanya kopi hitam. No sachet, tapi tubruk. Oke. Bedanya apa? Oke ya, itu yang biasanya ditanyain orang awam ya, bedanya kopi hitam yang memang original kopi hitam dengan kopi yang sudah di sasetan yang biasa kita temukan di warung-warung, itu bedanya apa?
Kalau yang di warung-warung yang sasetan gitu ya banyak ya, macam-macam lah, nggak usah disebutin. Cuman kan kadar kopinya mungkin banyak campuran dari gandum segala macam, terus rasa pahitnya juga kurang. Keduanya suka ada efek apa ya, mah gitu lah, Oh, kayak- gembung-gembung. Oh, jadi lebih ke apa sih namanya, gangguan di lambung gitu ya. Jadi memicu kayak asam lambung. Ya, betul. Yang punya mah juga kurang begitu cocok teman-teman ya. Jadi nanti para sahabat Bang Gojin kalau memang mau ngopi, lebih disarankan kopi hitam kayak gini ya, kopi hitam. Jadi campuran gulanya kita yang bisa takar ya, takar sendiri ya. Karena kan kita juga harus tahu kondisi lambung kita masing-masing gitu ya. Betul. Nah, selain robusta, pernah lagi nggak yang lain? Misalkan contoh, bedanya apa robusta dengan arabica atau yang lain? Bedanya apa? Kalau menurut saya sih Kayaknya hampir sama-sama sama- aja. sama kopi Cuman ya, hitam ya? sama-sama kopi hitam, cuman dari segi wangi. Si Om Jai mulai bingung. Bedanya apa katanya? Nih, kita kasih lihat dulu. Nah, ini Cuman ada yang betul lembut dan ada kasar. oke, coba ya kita kasih lihat dulu ya. Nah, ini ya, teksturnya udah ditumbuk ini ya, Om Jai ya. Lembut banget. Udah ditumbuk ya. Biasanya sih kalau saya ngopi di sini, saya pernah nemuin yang masih Betul-betul yang itu lokal. ya, Saya kemarin yang konsumsi yang dari Lembang. Enak juga wangi. wangi ya. Oh, berarti ini ke lambung aman lah ya. Kalau yang hitam Kalau ini, yang biasa pecinta kopi ya aman sih. Tapi kalau yang nggak biasa pakai kopi hitam ya suka ada efeknya juga. efeknya apa tuh? Gembung lah, gembung-gembung itu. Tapi kalau bisa, Tapi bener ini enak. kalau saya bisa sarankan, bagusnya sih kopi hitam. Bahkan yang punya penyakit mah pun sama si hitam ini nih bisa sembuh. Oke. Tapi ya gulanya sedikit aja. Gitu. Jadi ini ada sedikit informasi. Nah, bagi teman-teman yang punya penyakit mah bisa coba minum kopi hitam. Tapi dengan apa namanya, dengan panduan orang yang sudah ahli di bidang kopi. Katanya gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kopi saset, ini akan lebih aman gitu ya. Karena kan kalau kopi saset kan biasanya kadar kafeinnya lebih tinggi ya biasanya gitu ya. Jadi tidak apalagi kan yang sebetulnya membuat asam lambung itu gula. Dari gulanya itu. Oke, mungkin sedikit Q&A-nya atau bahas mengenai kopinya cukup dulu. Nanti kita akan kembali fokus di bagian komunitas. Siapa tahu ada yang mau gabung nanti kan di komunitasnya si Om Jai nanti. Tapi tetap jangan lupa. Halo, sobat Bang Gojin, kita balik lagi bersama Om Jai di sini. Kita seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita mau sedikit membahas mengenai bagaimana cara berkomunitas yang baik atau cara membuat satu relasi dalam komunitas yang baik. Kebetulan narasumber saya sekarang adalah salah satu pentolan atau ya salah satu orang yang suka berkomunitas, dan beliau ini merupakan salah satu anggota komunitas yang cukup disegani di Sukabumi Kota. Dia itu ada Om Jai dari Mosta itu Max Owner Sukabumi Kota ya. Oke, Om Jai, selamat malam. Selamat malam. Gimana? Oke. Jadi sahabat Bang Gojin, sebelumnya saya kenalin dulu Om Jai ini. Om Jai nanti kalau misalkan ada, Om Jai kan pasti ada sosmed ya, punya sosmed ya. Ada Facebook atau Instagram, nanti saya coba masukin nggak apa-apa ya di link deskripsinya. Mana tahu ada sobat Gojin yang mau tanya-tanya mengenai komunitas di Sukabumi ini, khususnya yang di on the road ya, yang di jalan ya. Kayak ini kan berbicara kita komunitas motor, men. Komunitas bukan geng, bukan. Ya, bukan geng dalam artian geng yang
seperti biasa ada di berita-berita kriminal. Ini satu komunitas yang memang mengedepankan silaturahmi dan diharapkan bisa membawa dampak positif untuk lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi tidak hanya berbicara mengenai hobi bermotor beroda 2 atau hobi touring dan lain sebagainya, tapi juga memberikan manfaat bagi sekeliling yang ada di Sukabumi. Ini khususnya di Sukabumi. Nah, pertanyaan pertama, sudah berapa lama di Mosta? Mosta sekarang sudah jalan yang ketiga tahun. Mosta 3 tahun. Awalnya kita di klub sebelah ada khusus NMAX saja. Cuman karena komunitas yang sebelah hanya menerima NMAX saja, tidak menerima Max Series yang lainnya. Jadi kalau di saya itu masuk Indonesia Max Owner menerima 3 Max Series, yaitu NMAX, X-Max dan T-Max. Itu bisa bergabung di komunitas Mosta. Jadi ada 3 ya. Intinya Max Series saja, mau itu NMAX, mau itu X-Max ataupun T-Max bisa join di Mosta. Oke. Berarti ini Sobat Goji ini udah baru 3 tahun nih Mosta nih. Berarti si Om J sebagai salah satu foundernya atau pendirinya ya. Sekarang sudah 3 tahun. Sudah berapa banyak membernya? Member sekarang yang aktif ada 50-an. Member aktif ya. Aktif semua ada 80. Total semua itu member ada 80 dan domisili semua di Sukabumi. Kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota. Pokoknya yang dekat-dekat kota udah mesti. Ada nggak yang jauh kabupatennya? Misalkan contoh kayak di ujung-ujung gitu. Kita di Sukabumi, terutama di Kabupaten Sukabumi, udah dibagi 3 klub. 3 klub yang mewakili itu Smaker, Paramount dan Mosta sendiri. Untuk mewakili yang Sukabumi bagian barat itu ada di Smaker. Basisnya di Curug. Oh berarti utara ke sana lah ya. Iya. Terus bagian selatan itu pelabuhan Max Owner Paramount. Oke, Pelabuhan Ratu ya berarti. Di kotanya sendiri kita ada Mosta. Itu 3 klub dalam satu bendera. Oke. Indonesia Max Owner gitu. Berarti ibaratnya masih saudaraan lah ya. Meskipun secara wilayah administrasi. Oke, kita bicara wilayah administrasi. Wilayah administrasinya ada di plotting areanya masing-masing. Itu di Sukabumi Utara, ini di kota, dan satu lagi di selatan. Berarti sebetulnya ada 3 yang istilahnya tuh masih ngeling lah ya, masih ngeling. Ada Paramount, Mosta dan Smaker. Oke, sejauh ini yang 80 itu bisa terbilang reguler mengadakan kegiatan. Kalau kegiatan kita selalu per bulan aktif. Cuman karena memang kondisi sekarang lagi ada COVID, semua kegiatan kita libur, termasuk touring dan kopdar. Kopdar kita diadakan setiap minggu biasanya, setiap malam Sabtu. Oh itu kopi darat lah ya. Darat. Kalau misalkan karena memang kondisi sekarang lagi ada si COVID nih, jadi semua kegiatan di stop dulu. Cuman rencana tanggal 16 sekarang, tanggal 16 Mei kita akan mengadakan donor darah. Semua serentak itu Indonesia Max Owner mengadakan donor darah. Dan alhamdulillah Mosta sendiri kemarin sudah terdaftar ada 26 pendonor yang akan mendonorkan. Mudah-mudahan semuanya lancar, yang pendonornya semua sehat tipesnya, jadi bisa disumbangkan ke orang yang betul-betul membutuhkan ya. Ini kerjasama dengan PMI Kota atau PMI Kabupaten ya? Oh iya ya, PMI Kabupaten. Ya memang di tengah pandemi ini kan kita cukup agak cukup riskan ya. Dalam artian memang di sisi lain PMI sangat membutuhkan karena stok darah di kita khususnya Sukabumi sangat tipis. Tapi di sisi lain juga dengan kondisi kesehatan masyarakat yang seperti ini sekarang kan cukup
agak riskan sebetulnya. Tapi berangkat dari niat ya, Om Jaya, berangkat dari niat ya positif ini berarti komunitas juga istilahnya tidak hanya tadi dari awal saya bilang tidak hanya kita menyalurkan hobi berkomunitas, hobi berkendara motor, tapi ada hal-hal yang sosial ya. Hal-hal yang biasanya sosial. sih kita ada rutinan kalau hal dalam bulan Ramadan gini kan selalu ada kegiatan panti sosial, terus bagi-bagi takjil, buka bersama, karena memang kegiatan ini tidak diperbolehkan oleh pemerintah, termasuk karena sekolah sekarang kan lagi mengadakan PSBB nih. Cuman bagusnya apa supaya rekan-rekan semua tetap bergerak, tetap ada kegiatan. Dan alhamdulillah kemarin memang dari Indonesia Max Owner sendiri memerintahkan ke semua klub-klub yang yang ada di naungan IMO untuk bergerak membantu ke sesama melalui donor darah. Kegiatan donor darah ini. Kegiatan donor darah. Oke, ini cukup cukup positif ya. Maksudnya ya saya pikir memang sangat baik, sangat bagus. Meskipun tidak banyak, apalagi dengan kondisi seperti ini, pasti saya yakin ya ini akan cukup sulit. Ini akan cukup sulit karena kan tidak banyak orang juga yang berani mendonorkan gitu, karena memang kondisi yang memang seperti ini. Oke, berarti sudah banyak kegiatan. Sudah banyak kegiatan. Udah banyak. Selama 3 tahun ini selain kegiatan klub ya, selain kegiatan klub motor atau misalkan komunitas ini kan biasanya ya touring lah atau apa gitu, anniversary segala macam. Yang sosialnya apa aja? Kalau touring itu memang kita kalau per klub ada tour jeep, touring wajib. Tapi kegiatan kebanyakan kita mengisi per bulannya itu dengan anniversary, mengunjungi semua rekan-rekan yang di seluruh Indonesia yang kita bisa tempuh, kita biasa datang. Jadi tamu-undangan gitu. Tamu-undangan. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya alhamdulillah dari segi sosialnya itu kita biasa nyari tempat panti sosial gitu kan. Baksos, terus kegiatan-kegiatan bencana itu selalu dikedepankan, karena memang kebetulan di Mostra ini tidak kita menonjolkan sisi sosialnya. Jadi nggak dilihat dari takutnya kan orang-orang masyarakat itu si geng motor tuh enggak. Kita membuat satu komunitas yang sosial. Oke, itu tadi ya. Pertama usia komunitas, kedua member tadi, ketiga jenis kegiatan, dan kita sudah bisa banyak sekali memetik pelajaran di mana memang komunitas ini berangkat biasanya ya, orang-orang itu berangkat dari komunitas bisa bergerak membuat satu kegiatan yang positif yang memang bisa berdampak cukup signifikan terhadap lingkungan sekitar. Satu lagi, kendala yang selama ini, kendalanya ada dong pasti ya. Dalam berkomunitas itu biasanya dalam komunitas kan pasti banyak orang nih, banyak orang berkumpul di satu organisasi, otomatis banyak kepala, banyak sekali gagasan, banyak sekali opini yang memang harus dipersatukan. Ya tidak ubahnya kita kayak di parlemen lah ya, banyak sekali gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang memang harus kita samakan. Apakah itu menjadi kendala yang cukup serius atau biasa-biasa saja, atau ada kendala lain? Sebetulnya memang permasalahan di komunitas itu memang menyatukan hati ya, menyatukan hati rekan, karena memang di komunitas dari tingkat mungkin ekonomi atau Ya backgroundnya berbeda-beda lah, latar belakang pasti berbeda. Misalkan dari orang sipil, pekerjaannya apa, agamanya apa, misalkan budayanya gitu memang, ya. sedikit memang selalu ada perdebatan. Ya.
Normal. normal lah, cuman ya tapi dijalani dengan secara enjoy lah. Nggak kalau sia-sia, kalau orang sudah sia-siain kalau gitu kan. Karena memang di komunitas kita punya ADART-nya. Oh ada. Jadi Wow, ada. menurut Keren. Berarti udah akta notaris ya? udah Mantap, Mosta mantap. udah dong. Terus Udah terus. ada, Ya. apa namanya apa kalau di Menkum Apa ya? Ya, itu Surat akta keputusan lah ya, notaris. kayak akta notaris gitu lah pokoknya. ada lah, itu udah terdaftar kita. Jadi legalitasnya jelas. Legalitasnya jelas. Jadi bukan geng motor abal-abal ya. Terus lanjut. Itu kembali untuk menyatukan Pikiran, hati, hati itu diikat dengan satu ikatan karena ada ADART itu. Iya. Jadi apapun siapapun member itu harus mengikuti dengan aturan ADART. Ada ketua, ada sekjen, Ya. dan ada divisi yang lainnya. Ya, struktur organisasi lah ya. Jelas. Jadi mau nggak mau kita mengikuti aturan itu. Oke, jadi sobat pengunjung, jadi istilahnya gini, kayak bikin satu kalau kita di sekolah ya, kita pengalaman di sekolah mungkin ada yang teman-teman sobat Gojin juga yang pernah ikut organisasi, contoh misalnya kayak OSIS, kayak ekskul lain-lain gitu kan ya, atau MPK atau lain-lain. Biasanya kan itu ada struktur organisasi dan semuanya memiliki bagiannya masing-masing dan itu dimaksimalkan. Dan siapa orang yang ada dalam tubuh organisasi itu wajib mematuhi aturan main yang ada di dalamnya gitu ya. Dan itu berlaku sama terhadap semua member dan ibaratnya dari semua level ya. Dari semua level, karena kita tahu kan kalau dalam suatu komunitas kan banyak sekali, terdiri dari banyak individu yang memang backgroundnya berbeda tadi. Umur juga Pasti, tingkat emosional pasti berbeda gitu ya. Nah, oke, yang terakhir. Ini yang terakhir nih. Biasanya kalau dalam satu komunitas tuh punya slogan gitu ya. Slogannya dari Mosta tuh apa? Ibaratnya jadi kayak ada satu kata yang memang menyatukan semuanya. Slogannya apa biasanya? ngabaur ngahiji jadi dulur. Ngabaur ngahiji jadi dulur. Nah, berarti maknanya bahwa berkomunitas itu untuk menjalin tali persaudaraan gitu ya. Jadi menyatu untuk menjadi saudara. Siapapun kita bersatu. Ya. Bersatu menjadikan pereratan saudara. Oh, mempererat tali persaudaraan gitu ya. Lah. Maklum Sundanya Sunda lama ya kan. Jadi ngabaur ngahiji jadi dulur. Ingat slogannya Mosta, ngabaur ngahiji jadi dulur. Jadi istilahnya bercampur satu menjadi saudara. Istilahnya gitu. Jadi ibaratnya kita berbaur menjadi satu dan kita itu saudara. Dan dengan kata lain, komunitas ini bisa disimpulkan bahwa sense-nya ya mengedepankan persaudaraan, relasi gitu ya, relasi sosial, dan yang paling penting itu bisa menyalurkan tadi hobi. Ketika sibuk bekerja, kopdar setiap minggu ya, Kebetulan saya di Mosta sebagai divisi touring. Oh, oke. Jadi jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan terus. Jadi intinya kan setiap undangan anniversary dari semua Komunitas seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Saya tergabung di Moventur. Jadi kalau misalkan rekan-rekan yang betul-betul hobi touring, mau kemanapun, insya Allah saya kawan. Oke. Tuh dengerin tuh. Kawan. Jadi yang pengen keliling Indonesia, mau Sabang sampai Merauke, alhamdulillah komunitas Indonesia Make Owner itu dari Sabang sampai Merauke ada ya. Jadi kita bisa tetap memandu. Jadi dimanapun insya Allah nggak akan susah. Ya. Di situ ada komunitas di bawah naungan IMO, kita saudara. Gitu ya. Oke, Sobat Gojin, mungkin itu saja dulu untuk sementara ini. Mungkin
saya sengaja nih untuk cut dulu ya, karena memang masih banyak lagi hal-hal yang lebih menarik mengenai komunitas ini. Salah satunya tadi dibahas mengenai Mostan. Mungkin di lain kesempatan nanti akan kita coba panggil lagi narasumbernya untuk membahas sisi lain lagi dari Salam ngopi. oh ngopi dulu katanya. Sisi lain dari komunitas tadi, selain tadi ya, ingat berarti apa? Maknanya dalam berkomunitas itu mengedepankan tali persaudaraan agar kita bisa saling bersimpati, berempati dalam hal relasi berhubungan, baik itu teman, kawan, teman sejawat, apalagi di komunitas ini kan banyak sekali orang yang bisa bergabung. Nah, untuk yang penasaran Sobat Gaji nanti, saya akan coba masukkan di link deskripsi nanti mengenai akun sosial medianya si Om Jay ya sebagai narasumber hari ini. Jadi kalau Sobat Bang Goji nanti ada yang mau tanya-tanya mengenai komunitas khususnya Mosta ya, yang mungkin aja nanti ada penonton Sobat Goji yang dari Sukabumi Kota yang mau gabung dan kebetulan juga motornya Max Series, entah itu NMAX, XMAX ataupun T-Max, bisa join. Dan untuk detailnya nanti bisa ditanyakan langsung ke Juragan Om Jay ini sebagai salah satu pentolan, dan kebetulan beliau ini adalah yang bertanggung jawab di divisi touring. Dan buat teman-teman juga yang masih penasaran untuk keliling Indonesia menggunakan motor khususnya Max Series, bisa banget. Oke, cukup dulu untuk malam ini. Terima kasih Om Jay. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa nanti untuk selanjutnya kita akan coba bahas mengenai bagaimana sih cara berkomunitas yang baik ala Mostan ya. Mantap.